Pada pertemuan ke-15 dari mata kuliah Psikologi Bencana, kita akan membahas tentang mengembangkan kompetensi sosial budaya dan ketahanan psikologi. Nanti subbahasan yang akan saya sampaikan, pendahuluan, apa itu kompetensi sosial budaya, lalu ketahanan psikologis dan strategi pengembangan, dan diakhiri dengan penutup. Kita sama-sama tahu bahwa bencana bukan hanya fenomena fisik, tetapi juga terkait dengan kondisi sosial psikologi. Pada akhir bulan November yang lalu terjadi banjir dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita betul-betul merasakan bahwa dampak dari banjir dan banjir bandang, termasuk tanah longsor ini, menimbulkan dampak yang luar biasa, baik itu trauma, disrupsi sosial, bahkan hilangnya rasa aman. Karena banyak keluarga yang kehilangan suami, anak, seorang anak juga kehilangan seorang ibu, belum lagi rumah mereka hancur. Di sisi lain, perlunya ada pemahaman tentang kompetensi sosial budaya dan ketahanan psikologis. Kedua variabel atau subbahasan tentang kompetensi sosial dan kompetensi sosial budaya dan ketahanan psikologis ini harus digabungkan karena kita tahu bahwa bencana juga berdampak bagi kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Di sisi lain, dampak psikologis tiap-tiap individu yang mereka rasakan tentunya juga berbeda. Perlu saya tekankan di sini, setiap kali kita mendengar dan menyaksikan terjadi peristiwa bencana, maka akan sangat berbeda respon kita apabila bencana itu terjadi di daerah asal kita, di tempat orang tua atau saudara kita berada. Itu akan sangat berbeda kalau itu kita nggak punya saudara di wilayah Sumatera. Kita tinggal di Papua misalnya. Memang kita sama-sama warga negara Indonesia. Tetapi rasanya ataupun sikap kita, kesedihan kita akan lebih terasa apabila bencana itu menimpa wilayah asal kita, tempat tinggal kita, saudara-saudara kita. Maka ada hubungan batin di situ. Kita belajar di Prodi Manajemen Bencana, seolah-olah kita melihat peristiwa erupsi gunung, gempa bumi dengan sekian magnitudo, tanah longsor, banjir, kekeringan, itu hanya satu peristiwa-peristiwa biasa. Tapi kalau itu menyangkut dengan diri kita, saudara kita, harta kita, maka pasti akan berbeda yang kita rasakan. Suasana kebatinan kita menjadi berbeda. Tujuan pembelajaran dari pertemuan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kompetensi sosial budaya ini dalam konteks kebencanaan. Kalau Anda yang ASN atau PNS, Anda yang akan mengikuti promosi jabatan itu nanti ada uji kompetensi. Salah satu aspek kompetensi yang ke-9 itu adalah kompetensi sosial budaya atau sosioculture, sosiokultur atau perekat bangsa. Dan di situ bagaimana Anda melihat perbedaan dari suku, agama, ras, preferensi politik dalam lingkungan kerja Anda. Sikap Anda bagaimana? Apakah Anda membedakan orang yang berbeda agama, berbeda suku, dan lain-lain. Namun dalam pembahasan ini, kompetensi sosial budaya dalam konteks kebencanaan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan strategi membangun ketahanan psikologis baik individu maupun komunitas. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan model implementasi di lapangan. Kita masuk pada subbahasan yang kedua, kompetensi sosial budaya.
Ini gambar yang sebelah kanan, tentunya ini karena cukup viral ya. Ada salah satu anggota DPR menyinggung aksi relawan yang galang donasi 10M. Itu sebetulnya tidak seberapa karena negara menggelontorkan anggaran 50 triliun. Nah, kata-kata seperti ini itu sangat menyakitkan bagi para donatur, apalagi para penyintas bencana. Karena bukan masalah besar kecilnya uang. Uang 10M itu yang dikumpulkan, itu kan dari masyarakat yang mereka sendiri juga bukan berarti kaya raya, tetapi ada kepedulian terhadap saudaranya. Sementara 50 triliun itu memang sangat besar, tetapi kan itu anggaran dari negara, APBN. Bukan uang masing-masing, misalnya anggota DPR dari kantong sendiri, dari uang pribadi. Mereka mengumpulkan dana, penggalangan dana untuk membantu korban bencana. Ini beberapa hal yang menarik, jadi sadar atau tidak dengan ada satu peristiwa, Anda juga akan semakin sadar bahwa beragam ya, beragam tanggapan respon dari pejabat publik. Belum lagi adanya perbedaan pendapat apakah bencana itu sudah perlu diklasifikasikan sebagai bencana nasional atau tidak. Masing-masing juga ada argumentasi masing-masing. Namun yang pasti, mau itu kedaruratan bencana biasa atau itu menjadi bencana dideklar sebagai bencana nasional, yang penting bagi masyarakat adalah respon cepat, bantuan cepat, perhatian cepat, pembangunan cepat, dan lain-lain. Yang penting disegerakan. Terutama apa? Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat basic need, kebutuhan dasar, air bersih, makanan, dan energi. Karena tiga hal itu apabila salah satunya langka, itu akan sangat menyulitkan masyarakat. Air bersih aja di hujan sangat banyak, air melimpah karena banjir, tapi air yang layak minum, ini kalau sudah kondisi seperti itu ya air hujan. Kecuali ada bantuan dari Pemda maupun pemerintah pusat membuat sumur bor untuk menyediakan air bersih. Kita masuk ke definisi kompetensi sosial budaya, yaitu kemampuan memahami, menghargai, dan beradaptasi dengan keragaman budaya dalam situasi kritis. Kalau Anda yang punya akun TikTok, Instagram, FB, dan lain-lain, itu kadang-kadang muncul di beranda kita sebagai FYP. Jadi karena masyarakat Aceh itu masyarakat agamis, rupanya bantuan pakaian itu banyak berupa jilbab, ya, daster, dan lain-lain. Karena biasanya ibu-ibu itu lebih peduli kalau menggalang bantuan. Sehingga baju yang untuk bapak-bapak kurang, maka ada beberapa, ya kadang-kadang walaupun ada bencana, mereka juga bisa bercanda ya. Jadi mereka menggunakan gamis, mereka menggunakan kerudung, daster. Jadi kami cowok-cowok ini terpaksa menggunakan ini karena bantuan pakaian yang ada lebih banyak untuk kaum ibu-ibu. Komponen utama dalam kompetensi sosial budaya adanya empati lintas budaya, perlu komunikasi yang efektif, dan kolaborasi komunitas, serta sensitivitas terhadap nilai lokal. Apa itu pentingnya kompetensi sosial budaya? Dengan memahami budaya di masyarakat yang terdampak, maka dapat mengurangi konflik sosial, terutama saat distribusi bantuan. Karena orang itu kalau sudah lapar, orang sudah sekian hari tidak makan, maka begitu bantuan datang, sifat manusia ya manusiawi, berebut makanan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah maupun relawan, dan memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Bahkan di dalam pedoman Oslo atau Oslo Guideline, ini juga disebutkan tentang bantuan internasional yang harus berbasis sensitivitas budaya setempat.
di wilayah terdampak. Jadi Oslo Guideline menyebutkan bantuan internasional dalam penanggulangan bencana harus dilakukan dengan menghormati konteks sosial budaya negara penerima. Sehingga intervensi asing tidak boleh sampai menimbulkan ketegangan atau mengabaikan nilai lokal. Dalam kerangka sensitivitas budaya, Pedoman Oslo menekankan pentingnya memahami adat, bahasa, dan norma masyarakat terdampak. Supaya apa? Agar bantuan itu tidak sekedar teknis, tetapi juga diterima secara sosial dan memperkuat kepercayaan. Kita masuk ke subbahasan ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis atau resiliensi dari sisi psikologis adalah kapasitas individu maupun komunitas untuk bangkit dari tekanan, trauma, dan ketidakpastian. Meliputi apa saja dimensinya? Regulasi emosi, optimisme realitas, dukungan sosial, makna hidup, dan spiritualitas. Ini slide ya sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di pengantar mata kuliah ini. Jadi kebutuhan penyintas bencana itu perlu bantuan hukum, penghidupan, perumahan, hak dan perlakuan adil, fasilitas kesehatan, selain dukungan psikososial. Dan dukungan psikososial ini biasanya atau lebih tepat bukan saat terjadi bencana, tetapi dia beberapa waktu setelah bencana. Berbeda halnya dengan bantuan-bantuan untuk kebutuhan hidup seperti air bersih, makanan, obat-obatan, mungkin selimut, baju, itu saat bencana kalau perlu secepatnya bantuan-bantuan itu. Tempat mereka tinggal, bernaung, tenda, namun dukungan psikososial justru perlu dilakukan beberapa saat setelah terjadinya bencana. Dan bisa berlanjut, kadang-kadang gejala-gejala psikologis itu muncul setelah sekian minggu atau sekian bulan. Dukungan psikososial kebencanaan ini merupakan dukungan terhadap individu dan masyarakat yang terkena bencana yang tujuannya untuk memulihkan kesejahteraan dari sisi psikologis dan sosial masyarakat yang terdampak bencana. Dan psikososial itu bukan trauma healing. Jadi dukungan psikososial sekali lagi dukungan terhadap masyarakat untuk memulihkan kesejahteraan secara psikologis. Kita masuk ke faktor penentu ketahanan sosial. Jadi setiap individu yang terdampak bencana, maka dampak secara psikologinya berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor internal, kepribadian yang bersangkutan, kemampuan untuk coping skill, termasuk kepercayaan diri. Sedangkan eksternal, adanya dukungan keluarga. Misalnya sama-sama kehilangan rumah, tapi keluarga itu masih utuh. Biasanya mereka lebih kuat, lebih tough untuk menghadapi hari-hari ke depan. Masih ada ayah, ibu, ayah nanti mencari nafkah, ibu juga bisa membantu, ada kakak-kakak yang bisa membantu. Bayangkan kalau misalnya ini ada seorang anak, ayah, ibu, dan kakak-kakaknya menjadi korban bencana, maka pasti sangat traumatis dan anak itu tidak jarang malah sampai ke depresi. Dan ada faktor selain internal eksternal lingkungan, akses layanan kesehatan mental, termasuk ruang aman. Kita masuk ke subbahasan selanjutnya, yaitu strategi pengembangan. Dari sisi sosial budaya dan psikologi. Dari sisi sosial budaya, maka perlu pelatihan lintas budaya, simulasi bencana berbasis komunitas, dan integrasi kearifan lokal. Sedangkan dari sisi psikologisnya, PFE, Psychological First Aid, Peer Support System, program resiliensi training, dan konseling trauma berbasis komunitas. Saya membuat
semacam hubungan antara ketahanan psikologis dan kompetensi sosial budaya. Jadi kalau dalam sumbu Kartesius ini, sumbu X-nya kompetensi sosial budaya, sumbu Y-nya ketahanan psikologis, maka diharapkan ketahanan psikologisnya tinggi, kompetensi sosial budayanya tinggi, sehingga tercipta nanti resiliensi kolektif yang berbasis nilai dan empati juga tinggi. Kompetensi sosial budaya rendah, ketahanan psikologinya rendah, maka resiliensi kolektifnya juga akan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya, kompetensi sosial budaya tinggi, tapi kalau ketahanan psikologisnya juga kurang, juga akan berpengaruh satu sama lain. Sehingga ketika kompetensi sosial budaya bertemu dengan ketahanan psikologis, maka lahirlah resiliensi kolektif yang berbasis nilai dan empati, sehingga mampu menghadapi kompleksitas bencana secara holistik. Saya juga membuat ilustrasi, jadi resiliensi bukan hanya soal bertahan, tetapi juga beradaptasi secara sosial dan emosional. Bisa dianalogikan seperti jaring laba-laba, maka kekuatan komunitas terletak pada koneksi antar titik sosial dan psikologi. Kalau ketahanan psikologinya tinggi, kekuatan komunitasnya juga tinggi, maka resiliensinya juga akan semakin tinggi. Ini juga salah satu model integratif, ini dari salah satu artikel yang ditulis oleh Howard et al., The Good, the Bad, and the Uncertain, ya. Jadi bagus, jelek, dan ketidakpastian, keterlibatan maupun kontribusi volunteer, ya, dalam terkait dengan bencana. Jadi community disaster resilience ini tergantung dengan beberapa hal. Pertama, perlunya komunikasi yang efektif, pemahaman risiko dan ketidakpastian, penggunaan local knowledge dan resources, social connectedness, empowerment, preparation, engagement, collaboration between stakeholder, developing flexibility, dan capacity for self-organization. Yang pada akhirnya saya mengingatkan lagi pada pertemuan pertama sebagai pengantar, kita ini terkadang di antara tetangga kurang dekat, tidak ada bonding, saling acuh tak acuh, kurang peduli, tetapi kadang-kadang bencana itu menyatukan. Jadi be a community that believe in love the neighbor. But right now we need to love our neighbor a little bit more. Jadi dengan adanya peristiwa yang mengguncang, peristiwa dahsyat, kita rupanya penting bertetangga, berkumpul, dan kita saling membantu satu sama lain. Dan sebagai penutup, kompetensi sosial budaya dan ketahanan psikologis adalah pilar utama dalam penanggulangan bencana. Dan sinergi keduanya maka mampu membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan berdaya. Dan saya coba akhiri, ya, ini sekali lagi slide yang pertama sebagai pengantar, sebagai pengawal sekaligus pengakhir dari mata kuliah psikologi bencana. Jadi reaksi psikologi terhadap kedaruratan maupun bencana dalam skala besar, banyak orang selamat dari bencana tanpa mengalami gejala psikologis yang berarti. Pada beberapa orang, reaksi maupun trauma akan hilang seiring waktu, namun pada sebagian kecil orang mengalami dampak psikologis yang berlangsung lama. Dan ada satu pesan dari Weaver yang perlu kita renungkan, sebetulnya meskipun kamu atau kita pernah mengalami bencana, bukan berarti kita atau kamu
akan dirusak olehnya, tetapi akan diubah olehnya. Jadi satu peristiwa yang besar, ini memang menyakitkan, tidak enak, namun selalu ada hikmah di balik itu. Kita menjadi lebih tough, lebih tangguh, lebih resilient, dan kita terkadang mampu menghargai kehidupan, arti hidup ini setelah terjadi satu peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan atau bahkan merugikan dan menyakitkan. Baik saudara sekalian, karena ini sebagai wakil saya untuk mengganti pertemuan, karena ada sesuatu hal sehingga saya tidak bisa menyampaikan secara langsung. Semoga melalui video ini bisa sedikit menambah wawasan Anda, atau paling tidak menjadi renungan bahwa ada keterkaitan antara kompetensi sosial budaya dan ketahanan psikologis, dan bagaimana uh, penggabungan keduanya yang akhirnya mampu menghasilkan satu resiliensi kolektif bagi masyarakat yang terdampak bencana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.